Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita perbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia sehat, kekuatan batin dan juga limpahan nikmatnya kepada kita semua. Karena cintanya lah pada saat ini kita dapat berkumpul dan menimba ilmu meski secara virtual dalam acara tes pengalaman dan penghayatan Pancasila atau biasa kita sebut dengan TP3. Sholawat dan salam tak lupa kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga terlimpahkan pula rahmatnya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kita semua. Semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Peserta TP3 yang kami hormati, sebelum kita memasuki rangkaian acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara uji kompetensi penghayatan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dekan sekaligus membuka acara. Disusul dengan pembacaan doa, penjelasan teknis pelepasan calon wisudawan, penyampaian materi dan diskusi, pelaksanaan TP3, dan penutup. Baiklah, teman-teman mahasiswa semua, untuk menghemat waktu, mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah yang tadi kita bacakan bersama-sama, acara yang kita agendakan dapat berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon duduk dengan tegak dan hikmat menyimak. Silakan. Terima kasih. Untuk berikutnya adalah sambutan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasila Tegal, sekaligus membuka acara. Kepada Dr. Yoga Prihatin MPD, disilahkan. Ya, afternoon to many Ibu moderator. Master of Ceremony today. Sorry, saya lupa, maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan berkahnya sehingga kita diberi kesehatan untuk dapat melaksanakan TP3 pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Imawan Sugiarto, SHMH selaku narasumber untuk TP3 hari ini. Yang terhormat Pak Rektor beserta jajarannya, kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, panitia, dan yang saya cintai dan saya banggakan, mahasiswa FKIP peserta TP3, tes penghayatan dan pengamalan Pancasila. Baik, mengapa ada tes penghayatan dan pengamalan Pancasila di FKIP? Mungkin ini satu-satunya FKIP di Jawa Tengah, atau saya kurang paham, Pak Jati mungkin lebih paham, yang melaksanakan TP3 sebelum mahasiswa lulus. Diharapkan nantinya para calon guru ini atau yang bekerja dimanapun nantinya mampu menerapkan dan mengamalkan Pancasila, tidak hanya tesnya saja, nggih, tetapi juga mampu menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak cuma hafal Pancasila aja, atau jangan nggak hafal Pancasila ini adik-adik mahasiswa. Bisa dipajati dulu mungkin yang harus dites. Ketua TP3 soalnya. Baik, jadi adik-adik nanti mengikuti tes sesuai dengan panduan dari Pak Jati selaku ketua, tapi sebelum ada tes nanti adik-adik mendengarkan paparan dari narasumber kita yang tercinta, Pak Dr. Imawan Sugiarto SHMH. Mohon nanti didengarkan dengan baik sehingga nanti adik-adik bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya tidak akan banyak bicara mengenai TPT hari ini. Intinya adik-adik nanti harus lulus tentunya ya. Nanti kalau nggak lulus aneh ya, mosok Indonesia ideologinya Pancasila, adik-adik nggak lulus dalam TP3. Mudah-mudahan nanti adik-adik dapat mengerjakannya dengan baik. Ya. Baik, untuk selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya buka tes penghayatan dan pengamalan Pancasila hari ini. Apabila ada kesalahan ketika saya menyampaikan sambutan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jati, kalau bisa ini nanti on cam deh Pak Jati. Mahasiswa diminta on cam. Terima kasih. Oke. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Dekan. Untuk mahasiswa, sesuai dengan arahan, mohon untuk dibuka semua kameranya, gitu ya. Jadi tidak ada yang off cam. Khawatirnya nanti barangkali disambi dengan hal-hal yang lain. Monggo silahkan bisa di on cam-kan semua. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya adalah mari kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dipimpin oleh Bapak Fitrianto MPDI. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi Ganti nama dulu ya Pak. wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, segenap teman-teman mahasiswa yang berbahagia, izinkan saya memandukan Ini Bapak. sesuai dengan ajaran Ini agak agama rusak ini Islam harus pakai headset. yang non-muslim untuk menyesuaikannya. Marilah kita tundukkan wajah kita, rendahkan hati kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga Bismillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kekuasaan-Mu, segala puji atas rahmat dan anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami semua. Ya Malik, ya Kudus, kami agungkan nama-Mu, karena hanya Engkaulah Tuhan kami, tempat kami meminta dan tempat kami bersujud. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan pagi yang cerah ini, pagi yang penuh berkah-Mu ini, pagi yang penuh rahmat-Mu ini, kami keluarga besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal berkumpul di majelis ini, berkumpul di forum ini dalam rangka TP3 dengan penuh penghayatan dan kekusukan, dengan memohon ridho dan izin-Mu ya Allah. Sukseskanlah kegiatan ini, rahmatilah kegiatan ini, lancarkanlah kegiatan ini, dan berkahilah kegiatan ini. Jadikan kegiatan ini sebagai majelis ilmu dan majelis ibadah bagi kita semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah semua yang hadir dalam forum ini, khususnya para peserta TP3, kemudahan, kelancaran, keimanan, ketakwaan, dan kebijakan dalam setiap langkahnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit semangat kami dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas cinta kepada bangsa ini, meningkatkan kualitas dan kuantitas cinta kepada tanah air kami, meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan bangsa ini, sehingga kami dapat bekerja dengan baik dan benar. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, dan segarkanlah pengetahuan kami. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fitrianto. Semoga apa yang dipanjatkan, yang dilantunkan membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Para peserta TP3 yang berbahagia, karena ini mendekati waktu wisuda tentu saja ya. Sebelum memasuki kegiatan inti, mari kita simak terlebih dahulu penjelasan pelepasan atau yudisium. Oh, itu baik. Kami ubah, mohon maaf. Untuk selanjutnya, ini adalah langsung kepada materi inti untuk penjelasan yudisium nanti setelah pemaparan dari materi begitu ya. Jadi mohon untuk tidak meninggalkan tempat untuk para calon wisudawan. Gitu. Oke, untuk selanjutnya adalah kita langsung masuk ke materi. Namun sebelumnya akan saya serahkan kepada moderator kita pada pagi hari ini. Moderator kita ini adalah Ibu calon Dokter Ibu Yuvita MPD. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih Bu Neni. Apakah suara saya terdengar? Tes, suara saya masuk ya? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang kami hormati narasumber kita pada acara pagi ini yaitu Bapak Dr. Imawan Sugiharto Magister Hukum. Yang kami hormati
Bapak Rektor dan jajarannya, yang kami hormati Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan beserta jajarannya, Bapak, Ibu, Ketua, dan Sekretaris Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan tak lupa juga untuk semua peserta TP3 pagi hari ini yang berbahagia. Perkenalkan, saya Yuvita yang akan bertugas sebagai moderator pada acara TP3 ini. Adapun topik yang akan dibahas adalah peran nilai Pancasila untuk membentuk generasi emas Indonesia. Topik yang menarik ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Imawan Sugiharto, Magister Hukum. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bu. Ya, sehat ya, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, ini sudah yang kesekian Pak Anggi. Mudah-mudahan akan terus menambah manfaat dan keilmuan untuk kita semua. Baiklah, sebelum kita mulai untuk agenda kita pagi ini, saya bacakan dulu. Mungkin semuanya sudah mengenal nih ya, siapa Bapak Dr. Haji Imawan Sugiharto, Magister Hukum. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal dan juga mengajar pada program Magister Ilmu Hukum yang lahir di Semarang 13 Maret 1957. Rupanya baru saja milad nih Pak di bulan ini. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu, panjang umur, barokah. Beliau lulusan Undip Yang langsung untuk sarjana hukum, kemudian magister hukum dari Universitas Sudirman, dan doktor ilmu hukum pada Universitas Sultan Agung Semarang. Beliau tidak hanya sebagai dosen, tapi juga sebagai Ketua Yayasan Pancasakti sejak tahun 2007 sampai sekarang. Beliau juga banyak membantu pemerintah kota dan Kabupaten Tegal dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah ya. Nah, ini di-share juga nih ya, karya ilmiah beliau juga udah lumayan banyak ya. Beliau banyak berkarya, menulis ya, dan publikasi. Baiklah, mungkin untuk mempersingkat waktu kita akan sambut beliau untuk pemaparan materi pada TP3 kali ini dengan tema peran nilai Pancasila untuk membentuk generasi emas Indonesia. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. sekalian, yang saya hormati Bapak Rektor, beserta Wakil Rektor, Ibu Dekan, beserta Wakil Dekan, kemudian juga segenap panitia P3, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Alhamdulillah, dan yang lebih saya banggakan adalah calon alumni atau calon wisudawan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di tahun 2024 ini. Bulan suci Ramadan ini, saya udah lupa ini untuk berapa kalinya ini, saya diberi kesempatan untuk mengisi acara TP3 dari FKIP, dan ini khusus hanya di FKIP. Padahal visi misi kita ini juga tidak lepas dari masalah ideologi Pancasila, tapi kenapa yang lain belum tergerak hatinya, hanya FKIP aja. Saya udah lupa, lu nggak salah, dulu dimulai dari ketika Prof. Purwo menjabat Dekan FKIP dan sampai sekarang. Dan saya juga nggak tahu kenapa saya tidak yang lain. Dan Pak Jati ini bisa dipertanyakan ini, kenapa hanya saya, padahal masih ada yang lain. Sekalian, saya diberi tugas untuk semester ini memberikan bekal terkait dengan P3. Topiknya Pancasila dalam pendidikan untuk membentuk generasi emas Indonesia. Nah, ini kalau kita bicara generasi emas, adalah generasi emas yang insya Allah nanti kita menuju tahun 2045. Kira-kira sekitar 6 tahun lagi. Okay. 26 tahun lagi, 26 tahun lagi, insya Allah. Saya nggak nyanda mungkin, 26 tahun lagi. Kita masih muda-muda 26 lagi. Nah, di saat 26 tahun lagi ini, umur atau usia bangsa kita ini sudah 100 tahun. Sejak ditetapkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi, apapun namanya, waktu berjalan terus.
Nah, di saat umur atau usia negara kita ini sudah 100 tahun, maka harus ada bekal. Kira-kira apa nanti yang akan kita perbuat. Yeah. Barangkali generasi-generasi saya ini sudah nggak nyampe. Oleh karena itu, nanti generasi saudara sekalian, yang nantinya sekitar 26 tahun lagi, saudara-saudara akan memegang yang namanya tampuk pemerintahan. Mungkin di berbagai sektor. Tidak hanya di pemerintahan, mungkin juga di dunia wirausaha. Dan dunia-dunia lain termasuk dunia pendidikan. Nah, inilah yang sekarang dipersiapkan oleh pemerintah kita agar di tahun 2045 nanti kita ini betul-betul sudah siap. Dalam arti siap menerima berbagai tantangan yang terkait dengan kondisi yang ada di tahun 45 nanti. Dapat dikatakan bahwa yang namanya generasi emas adalah merupakan wacana atau gagasan dalam mempersiapkan generasi muda Indonesia yang berkualitas, kompeten, dan berdaya saing yang tinggi. Inilah tantangan yang luar biasa. Sekarang saja dengan perkembangan IT yang ada, tantangan kita ini makin banyak. Apalagi nanti di tahun 2045 nanti. Jelas tantangan ini mau tidak mau harus dihadapi. Oleh siapa? Oleh bangsa Indonesia. Kalau kita bicara bangsa Indonesia, ya oleh generasi saudara sekalian. Generasinya anak-anak saya, generasinya para mahasiswa saya. Kita tidak bisa main-main saudara sekalian dengan kondisi tahun 45 nanti yang akan datang. Di satu sisi, wawasan atau gagasan ini digencarkan oleh pemerintah dengan generasi muda yang akan dipersiapkan nanti, ini bisa lebih bersemangat belajar dan karya di segala bidang. Bidang teknologi IT. Dulu kita tidak pernah membayangkan yang namanya sekarang HP. Saya mau mencari apapun, fitur apapun, kegiatan apapun, sekarang HP. Dulu nggak pernah. Dulu yang namanya kuliah adalah tatap muka langsung. Sekarang kuliah bisa lewat online. Ini berbagai tantangan. Oleh karena itu, apalagi menghadapi tantangan dunia yang akan datang. Kalau kita tidak siapkan, kita nggak tahu nasib bangsa dan negara kita ini ke depan. Nah, di sini kita berharap ada peran generasi muda agar menjadi pendorong dalam berbagai sektor. Sebenarnya masalah ekonomi. Bagaimanakah ekonomi kita di tahun 45 nanti? Kita harus kita persiapkan. Masalah hukum, kebetulan saya ini di bidang hukum. Hukum yang diperlukan adalah hukum yang progresif. Kenapa? Karena dengan hukum yang progresif, kita berharap perkembangan hukum yang ada di masyarakat, semua harus mengikuti pola kehidupan masyarakat. Semua lahir dari masyarakat. Kemudian masalah sama yang lain adalah terkait dengan masalah pendidikan. Kita nggak tahu pendidikan kita yang akan datang. Sekarang pendidikan kita ini lebih modern. Yang namanya sekolah-sekolahan maju di berbagai kota besar. Ini sekarang menjadi favorit. Ya mohon maaf, terutama bagi para pendidik, kedua juga bagi murid atau pelajar. Mereka diburu meskipun biayanya jauh lebih tinggi dibandingkan misalnya dengan sekolah swasta. Ini berbagai pendidikan Islam sekarang mulai dari TK, SD, SMP, SMA dipersiapkan semua. Dan ini adalah penyelenggara badan swasta. Banyak sekali ada di kota-kota besar. Ini merupakan sains, ini merupakan tantangan.
Maka oleh karena itu sekali lagi diharapkan peran generasi muda. Tadi saya harapkan masuk masalah sosial, termasuk masalah politik. Nah di sini karena sudah kalian belajar di Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, maka mau tidak mau, ya, harapan kami semua adalah bagaimana kiranya ke depan saudara betul-betul siap menghadapi tantangan. Iya, mau tidak mau harus siap, mau tidak mau harus kita hadapi. Ya terus terang, kalau sekarang kita ini ya seperti sini, IT saya ini terkait dengan masalah ini banyak dibantu oleh asisten saya, oleh anak-anak saya. Saya nggak bisa mandiri. Ini tidak lepas dari pengalaman saya dibandingkan dengan generasi muda yang akan datang. Cucu saya ini kalau memegang HP mungkin lebih pintar daripada saya, lebih pintar dari eyangnya. Apalagi saya dibandingkan dengan anak saya, dengan mahasiswa saya. Inilah yang namanya tantangan. Tetapi ternyata kita juga bisa menghadapi semuanya. Lanjut. Oh, oleh karena itu, di sini perlu ada persiapan yang betul-betul ya, harus kita antisipasi dan betul-betul kita harus persiapkan sekali lagi demi bangsa dan negara. Sekalian, letak negara kita ini ada di antara benua Asia dan benua Australia. Ini juga tantangan. Pulau-pulau yang ada di Indonesia, sekitar 13.000 pulau-pulau yang ada. Ini menjadi tugas berat dan tantangan. Belum lagi suku bangsa, belum lagi bahasa, belum lagi sumber daya alam. Ini menjadi tantangan kita semuanya. Terus terang, sampai sekarang, meskipun kita sudah 70 tahun lebih merdeka, tapi yang namanya kondisi negara kita, rakyat kita, yang namanya kemiskinan, yang namanya kebodohan, ini masih menjadi mayoritas. Sampai ada yang menyatakan bahwa yang namanya kemiskinan dan kebodohan di negara kita ini terstruktur. Artinya apa? Kebodohan dan kemiskinan ini memang sengaja kita pelihara. Kita pelihara untuk apa? Untuk kepentingan politik praktis. Inilah yang amat sangat kita sayangkan. Sekali lagi, pilkades, pemilihan kepala desa, malah kadang-kadang sampai pemilihan RT RW. Kalau tidak bagi-bagi amplop, tidak akan mungkin menang. Pilkada apalagi pilek, pilpres. Jangan harap kalau duit kita ini pas-pasan kita bisa menang. Nah, untuk menjadi menang bagaimana? Di samping kita dikenal oleh masyarakat, di mana kita berdomisili, maka mau tidak mau kita persiapkan juga yang namanya dana money politik. Tanpa ini impossible, saudara sekalian. Semuanya ini bisa berhasil. Ini menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Yang berpendidikan paling paling hanya berapa persen sih? Berpendidikan tinggi nggak sampai 50%. Jadi sekali lagi ada yang mengatakan namanya kebodohan, kemiskinan terstruktur, ya inilah yang ada di bangsa kita. Dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, dengan negara-negara lain, sumber daya alam kita ini berlebihan. Kita mau bicara apa? Masalah tambang, mulai dari minyak, kita punya, emas punya, nikel punya, batu bara punya, besi punya. Coba dibandingkan, apakah ada negara-negara lain yang kemampuan sumber daya alamnya seperti kita? Kayaknya kok
saya belum menemukan sampai sekarang. Cuman persoalannya sekali lagi, kita ini menemukan kira-kira ada nggak ke depan kepala pemerintah atau kepala negara kita yang betul-betul memikirkan kepentingan rakyat. Tidak hanya kepentingan sedikit rakyat, apalagi kepentingan oligarki. Kalau kita bicara masalah pertambangan, saudara sekalian, kita ini prihatin. Pertambangan kita berbagai banyak jenisnya. Tetapi sebagian besar tidak dikuasai oleh negara. Padahal kalau nggak salah pasal 33 itu ya. Pasal 33. Segala kekayaan alam yang terkandung dalamnya ada dikuasai negara. Tetapi yang ada di lapangan, negara belum sepenuhnya maksimal untuk menguasai yang namanya kekayaan alam di negara kita ini. Ya kalau kita bicara seperti ini, undang-undangnya juga lebih mundur. Undang-undang tentang pertambangan ini lebih mundur daripada undang-undang yang dahulu. Ini menunjukkan, saudara sekalian, bahwa ternyata penyelenggara negara itu juga belum serius. Dalam arti apa? Dalam arti untuk mengelola bangsa kita. Belum sepenuhnya serius, belum sepenuhnya fokus. Bagaimana agar negara kita ini berkembang dengan baik. Sumber daya alam dikelola dengan baik. Kita lihat nggak usah jauh-jauh. Saudara-saudara kita ini yang ada di Papua. Kita miris, saudara sekalian. Kalau melihat saudara-saudara kita kondisi yang ada di sana. Masih seperti itu. Padahal yang namanya Papua, ini luar biasa kekayaan alamnya. Dibandingkan Jawa kita punya apa sih? Makanya ketika ada konflik, maka mau tidak mau yang mereka suarakan adalah apa? Ada kemerdekaan. Sampai kapan mereka ini kondisinya seperti itu? Di samping miskin, mereka juga bodoh. Sampai kapan? Sampai kita ini tidak tahu. Nah, apakah ini akan kita persiapkan? Apakah ini akan kita pertahankan terus, saudara sekalian? Saya rasa kan tidak. Iya. Nah, tadi saya sampaikan tahun 2045 yang akan datang, iya, Indonesia genap berumur 100 tahun. Di tahun inilah kita ini berharap, ini masih harapan, ini wacana ini. Kita sejajar dengan negara-negara modern dan negara-negara maju yang lain. Cuman persoalannya 26 tahun yang akan datang mungkin, atau 25 tahun yang akan datang, negara majunya ini juga lebih maju. 2-3 tahun yang lalu mungkin juga lebih maju daripada negara kita. Artinya apa? Betul-betul tidak kita persiapkan dari mulai sekarang. Kalau kita bicara SDM, ya banyak sekali, saudara sekalian, yang namanya warga negara kita ini, di samping berpendidikan tinggi, mereka juga mempunyai kemampuan internasional. Mungkin sudah sering saya sampaikan ketika saya memberikan paparan tentang P3. Beberapa tahun yang lalu, ketika PT Nurtanio, waktu itu masih zamannya Pak Harto, PT Nurtanio masih ada. PT Nurtanio ini industri pesawat terbang. Ketika ada dan kemudian mau diwujudkan oleh Pak Habibie, ternyata negara kita ini kena krisis. Nah, kebetulan istri saya ini sahabat, rumahnya di Bandung. Suaminya kerja di Nurtanio dan hampir satu komplek. Ini sebagian besar adalah karyawan dan pegawai Nurtanio. Mereka dididik di Indonesia, lahir di Indonesia, dididik di Indonesia, tetapi ini kemampuan mereka dalam mengembangkan industri pesawat terbang ini luar biasa.
Maka ketika ada konflik, ada masalah, bukan konflik ya, ada masalah internal terkait dengan reformasi di bangsa kita, mereka nggak dipakai lagi. Bahkan Nurtanio kemudian di zaman reformasi ini kemudian dibubarkan. Akibatnya apa, saudara sekalian? Ini para engineer, ya, para insinyur, ya, para ahli yang mereka punya kemampuan benar-benar mampu terkait dengan institusi pesawat terbang, kemudian pindah ke Boeing dan ke Airbus. Boeing kalau nggak salah pusatnya di USA. Airbus ini di sini, dua raksasa perusahaan pesawat terbang. Mereka ini di sana diterima. Kalau skill mereka tidak nggak profesional, saya yakin mereka tidak akan diterima di sana. Dan ternyata banyak saudara-saudarian, tetangga temannya istri saya ini, banyak yang diboyong keluarganya pindah ke Perancis maupun ke Amerika. Karena apa? Tenaga mereka ini dibutuhkan di sana. Nah, ini kita bisa menunjukkan sebenarnya bangsa kita ini mampu. Cuman persoalannya, kita belum menemukan kira-kira siapa sih nanti pemimpin bangsa kita yang benar-benar bisa mewujudkan yang namanya tujuan negara. Tujuan negara ini ada di pembukaan besar 45. Salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa kita ini cerdas. Cuman ya belum semuanya ada di situ. Nah, terkait dengan masalah Pancasila, ya, terkait dengan masalah generasi emas, kita memang berharap ada yang namanya perubahan karakter, terutama para siswa agar memiliki kompetensi atau keterampilan skill yang meliputi sikap kreatif dan inovatif. Jadi bagaimana agar kita ini bisa bersikap kreatif. Ya. Artinya apa, saudara sekalian? Kita bisa mampu menciptakan ide-ide yang ada untuk kemajuan bangsa. Ketika ada inovasi, kita bisa mengikuti. Jadi kita tidak berharap semuanya tradisional. Tradisional memang kita butuh, konvensional butuh. Tetapi kita juga butuh inovasi dan kreativitas. Karena apa? Ini adalah merupakan tantangan, apalagi dalam menghadapi globalisasi. Sekarang yang namanya komunikasi, kapanpun bisa kita akses. Lewat apa? Lewat komunikasi teknologi. Nah, ini pun kalau kita tidak siap, maka tidak akan mampu yang namanya persaingan global saat sekarang ini. Kalau kita bicara konsumerisme, kita ini termasuk bangsa yang konsumen. Iya. Dulu ketika anak saya masih kecil, apalagi pas puasa kayak gini, mau lebaran, saya ajak jalan-jalan ke mall. Di mana? Di Matahari Mall. Iya. Nggak membayangkan kalau sekarang Matahari Mall ini banyak yang gulung tikar. Karena apa? Pembelinya sepi. Kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali saya pulang ke Semarang. Iya. Lalu di Simpang 5 ini, yang namanya Matahari Mall ini, ramenya luar biasa. Sekarang beberapa kiosnya ini, beberapa tokonya ini sudah tutup. Karena apa? Tidak lepas dengan persaingan yang ada. Tidak lepas pula dengan inovasi yang ada. Mereka nggak bisa berinovasi. Akibatnya apa? Sepi pembeli, kemudian mereka ditinggalkan. Nah,
Tadi terkait dengan masalah inovasi dan kreativitas. Ini semuanya memang tidak lepas dari peran pendidik. Siapa? Yang nantinya adalah saudara sekalian. Yeah. Saudara sekalian, di dalam memberikan materi nanti, ketika menjadi seorang pendidik, ada inovasi, ada kreativitas dari saudara sekalian yang terkait bagaimana mendidik para anak didik. Karakteristik pendidik diharapkan yang pertama, ya mau tidak mau kita bicara attitude ya, tingkah laku sikap. Ya, attitude kita ini mau tidak mau harus kita bangsa Indonesia. Bangsa yang barangkali lebih menjunjung tinggi adab, kemudian sopan santun, kemudian juga norma-norma lain. Ya. Nah, di sini terkait dengan attitude atau sikap, ini tidak lepas dari masalah yang namanya spiritual. Ya. Kita bangsa Indonesia tidak lepas dari spiritual. Kalau kita bicara spiritual, maka tidak lepas juga dari bagaimanakah dengan agama. Ini kalau kita berbicara masalah sekularisme. Tapi alhamdulillah ya, kita ini tidak akan bisa memisahkan antara ajaran agama dengan kehidupan sehari-hari. Sejak awal bangsa kita ini ada, kita sudah mengenal yang namanya Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Ajaran animisme waktu itu. Ya. Ini kan mereka percaya sebelumnya ada sesuatu yang maha kuasa, yang maha besar. Ya. Nah, di masa modern sekarang ini, meskipun Tuhan ini abstrak, kita bangsa Indonesia itu kita yakin kok ada Tuhan. Ya. Tanpa ada keyakinan seperti ini, maka mungkin yang namanya ajaran-ajaran nilai di Pancasila mungkin akan kita tinggalkan. Nah, sebagai bangsa yang besar, bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ini mungkin hanya Indonesia sudah sekalian. Ya. Bahasa kita ini bahasa orang Tegal dengan bahasa orang Cirebon lain, saudara. Aksennya itu sudah lain. Ya. Orang Tegal dengan orang Pemalang, ini sudah lain aksennya. Pemalang dengan Pekalongan. Ya. Ini aksennya sudah lain. Ya. Ini baru di sekitar Pantura di Karisidenan Tegal. Belum kita bicara secara nasional. Ada bahasa Batak. Ya. Kemudian bahasa Minangkabau, bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Sunda dan sebagainya, Madura. Terus sekalian, ini semuanya merupakan potensi bangsa kita. Tinggal bagaimanakah kita ini bisa mengelola, bisa memanage agar semua urusan yang terkait dengan kebesaran bangsa kita ini, semuanya bisa kita pertahankan. Kita nggak bisa main-main, saudara sekalian. Nah, disinilah perlu yang namanya nilai dasar. Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Dan sekali lagi, ini yang nantinya kita akan bagaimanakah ideologi negara ini dalam kehidupan kita sehari-hari
ini bisa kita adaptasi. Kita tahu sila-sila dari Pancasila yang disusun oleh the founding father bangsa kita, yaitu PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Founding father bangsa kita ini adalah PPKI. Bagaimanakah dulu tokoh-tokoh bangsa kita yang tidak hanya dari Jawa, tetapi ada dari berbagai suku bangsa, bisa mewakili dari bangsa kita yang kemudian mewujudkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi balik lagi tadi ke tadi sebelum ini. Nah, sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tadi sudah saya singgung masalah spiritualisme bangsa kita ini. Dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, maka bangsa kita ini paham dan memaklumi bahwa di samping karena kita hidup seperti ini, ada sesuatu yang oleh bangsa Indonesia ini disebut dengan berbagai istilah. Ada yang mengatakan sang pangeran, yang mengatakan sang widiwasa, ada yang mengatakan Tuhan, Allah, dan sebagainya. Semua ini menunjukkan betapa bangsa kita ini mengakui dan menerapkan sehari-hari adanya Tuhan. Kita tahu ada Tuhan. Tuhan melarang lewat ajaran kita dan mengajarkan apa-apa yang dilarang dan apa-apa yang harus kita lakukan. Hal-hal yang wajib dilakukan dan hal-hal yang dilarang oleh agama. Bangsa kita ini amat sangat memaklumi dan kita taat pada ajaran tersebut. Sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar, yang namanya, mohon maaf, hubungan antara laki-laki dan perempuan ini baru disahkan, dikatakan sah, apabila mereka sudah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Silahkan mau melakukan hubungan badan laki-laki dan perempuan. Tetapi bagi bangsa kita ini hubungan tersebut logikanya baru bisa dilakukan apabila kita terikat dengan yang namanya perkawinan. Maka di negara kita ini ada yang namanya, saya di bidang hukum anak yang sah, ada yang sah, ada anak yang luar kawin. Ini mungkin bagi bangsa kita, mungkin bagi negara-negara yang menganut paham individualisme atau liberalisme, ini nggak ada persoalan. Mereka hidup bersama, kemudian karena hidup bersama, kemudian lahir yang namanya anak-anak. Tetapi secara resmi, mereka belum terikat dengan perkawinan. Ya mungkin sah-sah saja. Di negara kita, kalau ada seperti itu, maka mohon maaf, anaknya aja dinamakan anak luar kawin, anak haram. Bukan anak yang sah. Ini hanya menunjukkan kenapa tidak pas dari yang namanya ideologi Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita percayalah, kita hormat menghormati antara pemeluk agama dan kepercayaan. Ini menjadi yang biasa di negara kita ini. Sekarang istilahnya toleransi beragama. Cuman akhir-akhir ini toleransi beragama ini agak rusak.
Ya karena tidak lepas dari para pimpinan atau orang-orang yang ingin diberi amanah terkait dengan masalah ormas. Iya. Kemudian tidak memaksakan agama dan kepercayaan ini bagi negara kita ini sesuatu yang biasa bagi kita. Iya. Demikian juga dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Ini bagi kita, iya semuanya namanya asas sekalian. Iya. Asas ini semuanya adalah abstrak. Agar asas ini yang namanya abstrak ini bisa konkret, nanti bisa diwujudkan dalam bentuk hukum positif. Jadi kalau kita bicara asas yang dalam Pancasila, ini semuanya memang abstrak. Sekali lagi, bisa terwujud kalau nantinya ada hukum positif yang membentuk. Iya. Kemudian yang adil dan beradab, wujudnya seperti apa? Iya. Wujudnya misalnya terkait dengan masalah kehidupan sosial. Bagaimanakah kita mewujudkan hak milik? Iya. Bagaimanakah mewujudkan yang terkait dengan masalah-masalah kesehatan dan sebagainya. Ini juga contoh banyak sekali. Kemudian juga tidak, kalau kita sekali lagi masalah kemanusiaan dan beradab ya. Kalau kita bicara contoh ini banyak sekali contohnya ini. Selain mencintai sama manusia, sikap lenggang rasa dan sebagainya, tidak semena dan sebagainya. Lanjut. Kemudian persatuan Indonesia. Nah, kenapa sila ini harus kita wujudkan? Persatuan Indonesia. Jadi di awal-awal kemerdekaan, sebelum merdeka, sekali lagi para bangsa ini sudah merumuskan. Kita menyadari bahwa letak daerah satu dengan daerah yang lain di Indonesia ini ada yang dipisahkan dengan yang namanya lautan. Jadi ada namanya lautan. Maka di negara kita ini ada yang namanya Laut Jawa, ya, ada juga lautan Indonesia. Ya. Ada Selat Sunda, Selat Bali dan sebagainya. Ini ada di Indonesia. Ya. Persatuan Indonesia. Ini amat sangat penting sila ini ditempatkan oleh bangsa kita, ditunjukkan sebagai salah satu sila. Karena para pendiri bangsa ini sudah menyadari ada berbagai tantangan, ada berbagai persoalan terkait dengan kehidupan sehari-hari bangsa kita. Jadi saya sampaikan yang namanya suku aja, suku bangsa ini antara Jawa, di Jawa ini ada suku bangsa Jawa, ada suku bangsa Sunda, kemudian ada suku bangsa Madura, ini baru di Jawa. Belum kita tadi sampaikan Bali. Ya. Belum kita sampai kepada Ambon dan sebagainya. Kemudian dari sini karena terkait dengan masalah perbedaan, ada adat istiadat, bahasa, tata cara dan sebagainya, maka tidak salah kalau kemudian para pendiri bangsa ini meletakkan sila persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan. Kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan sebagainya. Inilah yang merupakan salah satu ciri khas bangsa kita. Sila kerakyatan. Saudara sekalian, kita tahu di negara kita ini ada yang namanya lembaga negara MR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mungkin di negara nggak ada. Kalau yang namanya presiden, Filipina juga punya presiden kok. Singapura punya presiden, Prancis punya presiden, Amerika punya presiden, kita juga punya presiden. Ini hal yang wajar. Ketika kita bicara DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, semua negara punya
kecuali Brunei Darussalam. Dan kemudian Arab Saudi ini nggak ada yang namanya DPR. Di sana nggak ada yang namanya pemilihan umum. Yeah. Kemudian yang namanya Mahkamah Agung. Hampir semua nih, semua negara masih ada Mahkamah Agung. Pengadilan tertinggi. Saudara sekalian, hanya MPR yang merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia. Sampai sekarang, format MPR ini tetap dipertahankan oleh bangsa kita. Kenapa? Sekali lagi, karena ini merupakan salah satu ciri khas dari bangsa kita. Dan tidak ada yang lain. Ini barangkali satu-satunya aja, satu-satunya lembaga negara yang terkait dengan implementasi dari Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, permusyawaratan ini menjadi sikap ciri khas bangsa kita. Ya barangkali setelah reformasi saja. Ya. Dulu ketika Orde Baru, yang namanya kepala daerah, dari gubernur, bupati, sampai wali kota, kecuali kepala desa. Ya, mereka tidak pernah dipilih. Mereka hanya diajukan, termasuk presiden. Tidak pernah dipilih, mereka diajukan. Kepala daerah ini diajukan oleh DPRD, kemudian ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ya sekarang ini karena reformasi, sekarang ini kita mengadakan yang namanya pemilihan, yaitu sah-sah saja. Nah tentunya dengan berbagai aspek sosial yang ada, berbagai efek-efek yang ada. Jadi sekali lagi, sila keempat, kerakyatan dipenuhi kebijaksanaan dan perwakilan. Jadi ini merupakan salah satu ciri khas sikap bangsa kita. Kemudian keadilan sosial. Nah, kita bicara keadilan sosial, ini memang masih relatif sekalian. Ya, kita belum bisa bagaimanakah agar keadilan kita ini terwujud dengan baik. Mungkin baru merupakan wacana saja yang namanya keadilan bagi seluruh bangsa. Ya. Sekali lagi, kalau kita bicara masalah keadilan, semuanya relatif. Tergantung dari sisi mana kita mengimplementasikan, mengartikan yang namanya keadilan sosial. Apalagi bagi seluruh rakyat Indonesia ini kayaknya kok masih impossible menurut saya. Ya. Terus terang keadilan ini masih jauh sekali dari bangsa kita. Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi di negara Indonesia, salah satunya adalah Yayasan Pendidikan Pancasakti. Yayasan Pendidikan Pancasakti ini didirikan oleh masyarakat. Salah satu tujuannya adalah mendirikan perguruan tinggi swasta. Nah, saudara sekalian, ya, sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, saya belum menemukan bagaimanakah keadilan ini diterapkan, terutama oleh pembuat kebijaksanaan, agar yang namanya pendidikan kita ini merata. Tidak usah jauh-jauh lah. Dulu yang namanya PTN, perguruan tinggi negeri, ketika menjaring mahasiswanya ini dibatasi. Sekarang kan tidak. Mereka suka-suka aja lah. Mau berapa kali, mau berapa ribu. Yang penting diterima. Ini sudah melenceng jauh dari tujuan bernegara. Karena apa? Ya sekali lagi, tidak ada sikap ketegasan dari penyelenggara negara kita ini. Seharusnya kita ini PTS, kita ini harusnya ya kita dibimbing, kemudian diarahkan agar bisa maju. Tapi nyatanya sekali lagi, ya kemarin ada tamu dari kami di yayasan ini, Bang Jateng, ketika berbicara masalah tantangan yang ada, ya salah satunya
dosen. Banyak dosen-dosen kita ini yang berkemampuan. Kemudian mereka meninggalkan perguruan tinggi kita, PTS apa? Mereka diterima di PTN. Iya. Setelah di PTN, mereka nggak mau ke PTS, nggak mau. Ya, mereka lebih nyaman di sana. Karena apa? Mungkin ada berbagai jaminan yang mereka terima. Padahal kita ini merekrut mereka ini susah. Kita susah merekrut. Kita bisa membesarkan mereka. Dari belum bisa apa-apa menjadi bisa apa-apa. Tapi ketika mereka sudah punya kemampuan, mereka direkrut oleh PTN. Dan ini tidak hanya terjadi di UPS, loh sekalian. Ini juga terjadi di berbagai PTS yang ada. Nah, saya nggak tahu nanti bagaimanakah menghadapi kondisi seperti ini. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Kayaknya cepat sekali ya. Oleh karena itu, saudara sekalian, ya. Sekali lagi, panutan kita, pedoman kita adalah Pancasila. Pancasila ini baru bisa kita amalkan atau kita bicara nilai-nilai praktisnya apabila kita ini benar-benar menyelenggarakan, ya termasuk penyelenggaraan negara. Ya mohon maaf, kalau menurut saya ini penyelenggaraan negara ini belum sepenuhnya menyelenggarakan isi dari Pancasila. Mereka benar belum serius. Yang mereka utamakan adalah tujuan praktis mereka. Ya. Pragmatisme. Ya termasuk mohon maaf lah pemilu kemarin. Pemilu kemarin itu memberikan pelajaran bagi kita. Ini barangkali ada yang mengatakan pemilu yang paling amburadul. Pemilu yang terkenal paling nggak karu-karuan ya baru kemarin tuh. 2019 dan 2024 kemarin. Jadi penyelenggara sendiri belum bisa memberikan nilai-nilai yang baik. Bagaimanakah generasi muda kita ini ke depan kita ajarkan nilai-nilai yang jujur, yang adil dan jujur. Ya. Ada anekdot sekalian. Ya. Anekdot dan ini kita kayaknya real. Ada yang mengatakan di Malaysia hari ini pemilu sudah sekalian. Nanti sore sudah diumumkan kok. Nanti hari ini pemilu, pagi ini pemilu. Sore sudah diumumkan siapa pemenangnya. Demikian juga Inggris. Inggris ini negara besar. Tapi pemilu dilaksanakan secara sederhana. Barangkali mereka negara maju ya. Tidak perlu yang namanya pemilih ini datang ke tempat pemungutan nggak perlu. Mereka cukup memberikan suaranya mungkin lewat pos dan sebagainya. Ya. Dan tidak perlu pakai undangan, nggak perlu. Hari ini pemilu, besok sudah tahu pemenangnya. Kalau di negara kita ini memang luar biasa. Hari ini pemilu, tetapi kemarin kita sudah tahu hasilnya. Ya. Dan ini sekarang jadi kenyataan. Ya. Nah, kenapa sampai kemudian muncul yang namanya permohonan di Mahkamah Konstitusi? Ya sekali lagi karena yang namanya pemilu ini belum adil. Saya lihat masalah pilpres. Tidak hanya pilpres. Nanti pilkada pun juga demikian. Semoga ini tidak terjadi nantinya kalau kita betul-betul mempersiapkan generasi emas. Mari tidak saudara sekalian, ya. Sebelum sampai ke sana, sebelum kita menghadapi tantangan yang ada di dunia, mari kita persiapkan mentalitas kita. Ya, kalau jujur-jujur amat sih susah lah. Paling enggak ya mendekatilah. Ya. Mendekati karena apa? Bangsa kita ini adalah bangsa yang besar. Bangsa yang besar. Bangsa yang kalau tidak salah ada sekitar 240 juta penduduk. Merupakan salah satu negara
besar penduduk Indonesia. Di samping penduduknya besar, juga potensi saya sampaikan, potensi sumber daya alam. Ya. Dengan bangsa yang memiliki sekitar 240 juta jiwa, ya. Ini merupakan pangsa pasar yang luar biasa bagi negara lain, terutama terkait dengan masalah perdagangan. Nggak usah jauh-jauh lah, yang paling mudah ini HP. Hampir semua negara ada warga kita ini pilih HP. Dan satu rumah, satu HP. Dan di rumah itu ada bapak, ibu, ada 3 anak. Belum menantu, belum pembantu, mereka pegang HP semua. Iya. Dan HP ini kan tidak gratis. Ketika kita ngisi pulsa, kadang seminggu sekali, kadang sebulan sekali, ya. Berapa semuanya yang masuk pada penyedia lain seperti ini? Ini bisa ratusan, bisa miliaran. Ya. Dan keuntungan mereka, ya, ini tidak semuanya masuk ke negara kita. Nggak usah jauh-jauh juga lah yang namanya air putih, ya mineral aja. Ada yang dikuasai oleh bangsa asing, ini hanya air mineral. Air yang merupakan kunci pokok agar kita ini, ya, kalau kurang makan paling-paling kita lapar, tapi kalau kurang air kita bisa dehidrasi. Ya. Nah, air putih pun bangsa kita ini sudah dilepas ke negara lain. Ya. Belum kita bicara masalah lain, konsumsi yang lain, misalnya teh, misalnya rokok dan sebagainya. Samsu ini, kemudian yang suang rokok, Samsu ini kayaknya sahamnya sekarang mayoritas bukan bangsa kita ini lagi. Sudah milik orang Inggris kalau nggak salah. Kemudian kalau nggak salah juga ada Teh Sariwangi ini juga bukan milik kita. Kayak Unilever sih jelas. Unilever itu merupakan sebagian besar pemiliknya adalah orang-orang Eropa. Saya rasa itu saja. Waktunya sebenarnya masih bisa panjang lagi, bisa saya cerita tentang Pancasila ini. Karena saya juga dibatasi oleh waktu. Saya akhiri sekian dulu materi yang saya berikan. Terima kasih Bu Yovita. Terima kasih yang lain, Pak Jadi dan sebagainya. Akhir kata, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Ya. kepada Bu Yovita. Terima kasih Bapak Imawan, luar biasa Pak dengan paparan materi. Semoga mahasiswa ini akan menjadi generasi emas nih Pak. Mungkin bisa saya simpulkan Amin, tadi amin. yang disampaikan oleh Bapak Dr. Imawan Sugiarto, Magister Hukum. Jadi generasi muda sekarang wajib ya menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila demi terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045. Pencapaian generasi emas merupakan kewajiban pendidik dalam menanamkan nilai karakter Pancasila. Lalu karakteristik pendidik yang bagaimana ya yang mampu menelurkan generasi emas tersebut. Nah, tadi disampaikan oleh beliau, karakteristik pendidiknya diharapkan memiliki kompetensi sikap ya atau attitude yang baik dalam spiritual maupun sosial ya yang diwujudkan dengan sikap yang jujur, disiplin, bersih dan empati. Dan tidak hanya kaum pendidik, diharapkan juga adanya perubahan karakter pada siswa agar memiliki kompetensi keterampilan yang meliputi sikap kreatif, inovatif dalam menghadapi tantangan di era global ya. Demikian disampaikan tadi oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Baiklah untuk para peserta semua, kami buka pertanyaan ya jika ada pertanyaan yang akan langsung ditujukan kepada narasumber kita. Silakan. Boleh open kamera ya, on cam nah ini ada di chat ya. Oke, mungkin bisa saya bacakan ini. Ya. Assalamualaikum. Dari Muhammad Farid Nurzaini, izin bertanya kepada Bapak, dari SD hingga kuliah, saya sering mendengar perlu adanya penanaman Pancasila. Sebenarnya Pancasila itu apa, Pak? Ini pertanyaannya gini, Pak.
Apa hanya sebuah burung Garuda besar dalam gedung DPR RI atau hanya sebuah gambar burung Garuda yang dibingkai di atas foto presiden dan wakil presiden? Monggo Pak Imawan mungkin Oke. langsung bisa dijawab. Waalaikumsalam Bu Jovita. Mas Muhammad Farid ya. Wah, ini pertanyaan ini kritis ini. Ya, kritis ini pertanyaannya. Apa sih Pancasila? Apakah hanya dalam bentuk burung Garuda dengan wujudnya ada bintang-bintang di situ? Iya, sekali lagi Pancasila merupakan fondasi. Iya, fondasi dasar dari bangsa kita. Kita ambil contoh sekalian. Ketika kita membuat rumah, maka orang tidak memikir dulu bangunannya enggak. Desainnya enggak. Yang dipikirkan dulu adalah fondasinya. Kuat enggak fondasinya? Nah, dari fondasi inilah nanti akan dibikin mau berapa tingkat. Nah, ini mau 10, 20 tingkat. Ini tidak pernah di fondasi dasar. Iya, ini paling gampang. Maka ketika fondasi kita kuat, ya insya Allah rumah kita ini kuat. Kecuali gempa itu lain ya. Itu kekuatan lain. Tapi di Jepang, iya, ini beberapa bangunan ini dibikin tanpa. Nah, bahasa yang mudah, kalau kita bicara Pancasila, adalah sebagai fondasi dari bangsa kita. Dasar-dasar bernegara. Karena menurut dasar bernegara, maka semuanya dikembalikan kepada Pancasila. Saya mau bicara masalah pendidikan. Kira-kira, mohon maaf, ketika saya mendidik pada mahasiswa saya, silakan saudara berhubungan bebas, laki-laki perempuan. Ajaran agama kita ini melarang. Kalau kita bicara ajaran agama, Tuhan kita ini melarang kok seperti itu. Kita melarang. Hubungan bebas, sebebas-bebasnya. Ini nggak bisa, Mas Farid. Kita dibatasi oleh norma-norma agama, oleh norma-norma hukum. Jadi saya sampaikan contoh yang paling konkret lah. Hidup bersama. Mungkin hanya ada di negara barat karena mereka memang tidak mengakui kok. Nggak percaya adanya Tuhan. Nggak ada Tuhan. Di mana wujudnya? Nah, sekali lagi, kalau kita nggak yakin, ya mana mungkin. Demikian juga dengan sila persatuan Indonesia. Barangkali di dunia ini hanya negara Indonesia yang memiliki berbagai karakter bangsa, karakter berbahasa. Ini lain. Nah, kalau tidak kita satukan lewat Pancasila, mungkin akan hancur lebur negara kita ini. Negara-negara banyak sekali. Dulu ada yang namanya Yugoslavia. Hancur kan? Uni Soviet. Uni Soviet ini dulu negara superpower ketika saya masih SD, SMP, SMA, sampai dengan saya kuliah. Sampai dengan saya jadi dosen. Yang namanya Uni Soviet ini ada. Sekarang tidak pernah mengenal namanya Uni Soviet. Kenapa? Sudah bubar. Kenapa bubar? Karena tidak lepas dari pembangunan fondasi tidak kuat. Jadi dari berbagai suku bangsa, kemudian mereka mempersatukan, menyerahkan sebagian haknya kepada pemerintah pusat. Terbentuklah yang namanya Uni Soviet. Jadi saya ngajar ilmu negara, terbentuknya negara-negara. Salah satunya seperti ini, Uni Soviet ini bubar. Yugoslavia juga bubar. Kemudian di negara Arab, sama-sama Arab. Tetapi mereka konflik karena apa? Tidak pas dari masalah keyakinan. Nah, negara kita kan tidak. Kenapa? Kita punya sekali lagi yang namanya dasar negara, yang namanya negara. Jadi dalam arti yang sempit bisa dihidupkan seperti itu, Mas. Jadi nilai-nilai dasar atau fondasi. Fondasi-fondasi, dan di mana kalau fondasi kita ini kuat, maka bangunan kita ini juga kuat. Tapi kalau fondasi kita lemah, negara kita ini juga lemah. Timor Leste ini sekarang sudah goyah. Artinya apa?
Ya mereka ini dulu karena lepas dari NKRI, karena ada iming-iming kecenderungan dari negara-negara liberalis, terutama dari Australia, Singapura, dan sebagainya, Amerika dan sebagainya. Mereka punya potensi, tapi mereka tidak punya kemampuan. Ya, ya akibatnya apa sekarang? Ya sekarang mereka termasuk salah satu negara miskin, nggak kembang. Ya. Jadi salah satu di antaranya karena terlepas dari masalah ideologi atau dasar-dasar bernegara. Mungkin itu ya Mas. Itu Bu Yuvita barangkali. Kalau mau ada yang lain lagi, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Imawan. Monggo mahasiswa barangkali masih ada pertanyaan. Saya beri satu kesempatan lagi. Boleh lewat chat ya, atau mungkin raise hand. Ini ada new message. Oh, terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya, terima kasih kembali Mas Farid. Semoga terserahkan ya. Jadi ternyata tidak hanya simbol ya Pak ya. Pancasila bukan hanya simbol Garuda besar ya, tetapi lebih ke nilainya. Ya, sepertinya semuanya sudah jelas ini Pak ya. Terima kasih banyak Bapak Terima kasih Bu Yuvita, Imawan, terima kasih yang Ye, lain, atas Bu Neni, paparannya. Pak Wahyu, Sehat Aris, selalu Prof. Vicky, Bapak. Bu Ya, Aris. kita beri apresiasi untuk Bapak Dr. Imawan Sugiharto, Magister Hukum. Ini tepuk tangannya tidak terdengar. Oke. Terima kasih Bapak dan juga peserta sekalian. Semoga dengan paparan tadi peran nilai Pancasila untuk membangun generasi emas Indonesia akan menjadikan generasi kita menjadi generasi brilian yang membangun Indonesia maju di tahun 2045. Demikian acara, kami kembalikan ke MC. Silakan. Oke, baik, terima kasih sekali Bu Yuvita, terima kasih sekali juga Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Imawan Sugiharto, sudah bersedia menjadi narasumber. Terima kasih sekali Bapak. Waalaikumsalam. Oke. Iya, baik, untuk selanjutnya, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Imawan tadi dapat menambah khasanah keilmuan kita tentu saja, dan juga kita menjadi manusia-manusia yang berkarakter, ya, manusia yang juga bernilai Pancasila. Oke, untuk selanjutnya para mahasiswa, ini mau langsung tes. Oke, kalau begitu ini teman-teman mahasiswa sudah hadir semua ya, bisa di on cam kan tidak? Karena yang akan kita sampaikan terkait dengan informasi pelepasan, gitu ya. Ini Bapak Ketua pelepasannya sudah bersiap untuk menyampaikan 15 patah kata, gitu ya, yang akan disampaikan secara beruntun, sehingga saya berharap bahwa teman-teman mahasiswa bisa on cam, sehingga apa yang disampaikan jelas dan tidak terlewat. Saya yakin, artinya kami meyakinkan bahwa semua mahasiswa mendengar dan juga menyimak yang disampaikan, sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan di luar yang yang harus ditanyakan padahal sudah disampaikan, gitu ya. Silahkan bisa di on kepada Pak Aris Rofiki. Silahkan Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dekan yang saya hormati, Bapak Ketua TP3, Bapak Wahyu Jati Kusuma, yang kami Mohon hormati. izin Pak Aris, suaranya kecil sekali Pak Aris. Kecil sekali. Oh iya. Dekat ke mikrofon. Iya, tadi saya sahurnya sedikit berarti. Dan yang saya hormati pula Ibu kita yang cantik ini, Ibu MC kita, Ibu Neni Daryati. Terima kasih atas kesempatan diberikan pada kesempatan hari ini. Serta tidak lupa rekan-rekan mahasiswa ya, yang kami banggakan. Ya, ini ada Bapak Samsul Anwar. Selamat pagi Pak Samsul. Nih, Pak Samsul juga partner saya nanti untuk melancarkan prosesi yudisium yang akan Anda laksanakan. Rekan-rekan mahasiswa perlu diketahui
Insya Allah nanti pelaksanaan yudisium FKIP akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 April tahun 2024 di kampus 2. Nah ini namun untuk memberikan gambaran yang apa namanya lebih mudah sebelum Anda melakukan itu ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Mohon izin untuk share screen, nggih. Semoga bisa nyuwun jadi admin, admin host Pak Jati, aku host supaya saya bisa share screen. Nggih, matur suwun, alhamdulillah. Terima kasih. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama bagi calon wisudawan dan wisudawati. Yang pertama, ada 2 prosesi. Pertama adalah terkait masalah gladi bersih. Kenapa dilakukan gladi bersih ini? Agar Anda tahu nanti apa-apa yang harus dilakukan ketika dilakukan prosesi yudisium sarjana. Biasanya mahasiswa yang tidak mengikuti gladi bersih ini tidak tahu, sehingga bisa mengacaukan prosesi yudisium nantinya. Oleh karena itu, nanti ketika gladi bersih, mahasiswa diharapkan atau diwajibkan untuk hadir semua. Ada beberapa yang harus Anda lakukan di saat nanti. Yang pertama, namun untuk prosesi gladi bersih ini ada harus yang dipersiapkan. Pertama, calon wisudawan wisudawati harus sudah makan siang terlebih dahulu karena panitia tidak menyediakan makanan. Jadi Anda harus sudah makan siang, hadir di kampus 2, nanti mengikuti dengan tertib, berpakaian sopan dan rapi, tidak boleh memakai pakaian kaos. Karena ini meskipun prosesi gladi bersih, itu juga merupakan bagian acara yang sakral ya, tidak boleh seenaknya saja. Yang kedua, calon wisudawan dan wisudawati harus hadir tepat waktu sebelum acara dimulai. Karena prosesi gladi bersih itu bukan hanya di dalam ruangan saja, tapi ketika masuk itu dari pintu mana, proses masuknya seperti apa, itu juga nanti akan ditunjukkan caranya. Yang ketiga, calon wisudawan wisudawati harus berpakaian rapi, sopan, bersifat sopan dan kooperatif. Jadi harus mengikuti semua prosedurnya, harus mengikuti semua tahapan-tahapannya, harus mengikuti semua arahannya. Jadi tidak punya inisiatif sendiri untuk merubah tata caranya atau arahan-arahan yang kami sampaikan nanti. Yang keempat, calon wisudawan wisudawati harus mengikuti prosesi gladi bersih dengan teratur, mengikuti dan memperhatikan instruksi dari arahan panitia. Ini biasanya Pak Jati ini nanti yang akan memberikan arahan. Karena beliau juga termasuk dari bagian dari kami, termasuk dari panitia yang punya pengalaman lama untuk mengatur prosesi yudisium. Bagi calon wisudawati yang menggunakan kendaraan pribadi, harus memarkirkan kendaraannya dengan teratur di tempat parkir, bukan di tempat yang dilarang parkir. Tempat yang dilarang parkir di mana, Pak? Di kampus 2 itu ada jalan yang mengarah ke gedung utama. Nah, itu dilarang digunakan parkir untuk mahasiswa. Biasanya di situ digunakan parkir untuk beberapa dosen. Nah, ini maka mahasiswa harus masuk wilayah parkir kendaraannya dan ditata dengan rapi, mengikuti tanda-tanda yang diterapkan di tempat parkir. Selanjutnya, selama prosesi gladi bersih, calon wisudawan wisudawati tidak diperkenankan mengambil foto atau melakukan selfie di dalam ruangan. Kenapa? Itu tentu akan membuyarkan konsentrasi dan mengganggu jalannya atau menghambat jalannya prosesi gladi bersih. Ketika Anda ribut, Anda mengambil foto, Anda lebih mementingkan dirinya sendiri. Yang penting aku ngambil foto, kemudian fokus pada dirinya sendiri. Nah, ini tentu saja tidak akan bisa memperhatikan informasi dan apa-apa yang disampaikan oleh panitia.
Sehingga dengan demikian, kalau tidak paham, tentu saja akan menimbulkan masalah ke depannya nanti. Contohnya, dari mana arahnya harus naik ke podium, ke apa namanya, ke stage. Terus dari mana arahnya harus turun dari stage. Lah ini kalau tidak paham nanti akan justru membuat kekacauan prosesi yang sakral nanti. Kemudian calon wisudawan wisudawati tidak diperkenankan membawa pendamping, saudara maupun teman pada acara prosesi gladi bersih. Karena apa? Tentu saja ini akan membuat semakin padat, semakin ramai lokasi kampus 2. Dan ini tentu saja akan mengganggu untuk masuk dan keluarnya kendaraan-kendaraan maupun apa namanya kuliahnya yang ada di kampus 2. Nanti karena itu hari pelaksanaan gladi bersihnya hari Rebo, di sana juga masih ada perkuliahan. Nah, semakin banyak ada yang datang, apalagi Anda membawa pendamping atau saudara, itu tentu saja ini akan mengganggu. Dan ini akan memperberat tugas security yang melaksanakan pengamanan di sana. Jadi tolong Anda tidak perlu membawa teman pendamping, pacar atau yang lainnya nggak perlu. Yang kedelapan, maaf yang kedelapan, semua calon wisudawan wisudawati wajib menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan kampus 2 UPS Tegal. Jadi tidak boleh nyampah, tidak boleh berteriak-teriak, tertawa terbahak-bahak sehingga mengganggu apa namanya proses akademis yang ada di kampus 2. Ini tidak diperbolehkan. Kalau itu terjadi, maka ya kita diskualifikasi untuk tidak mengikuti acara prosesi yudisium nantinya. Jadwal pelaksanaan gladi bersih yudisium FKIP pada hari Rabu tanggal 17 September 2000, maaf ini belum saya ganti. 17 April tahun 2024, jamnya itu jam 1 siang sampai selesai, tempatnya di auditorium kampus 2. Nah, ini jalannya juga masih salah. Saya yakin Anda sudah tahu lah tempatnya. Jadi nanti ada 2 tahap prosesi. Pertama ada dibersih dulu, yang kedua apa namanya yudisium, pelaksanaan yudisium. Nah, untuk pelaksanaan yudisium ini ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Pertama, calon wisudawan wisudawati sudah harus sarapan terlebih dahulu. Panitia tidak akan menyediakan sarapan. Jadi Anda harus sudah sarapan dari rumah. Kalaupun Anda umpamanya butuh apa yang lain harus disediakan sendiri, harus mandiri. Tidak bisa digantungkan kepada panitia. Yang kedua, calon wisudawan wisudawati harus sudah hadir 30 menit sebelum acara dimulai. Jadi Anda harus sudah di tempat. Itu juga untuk tujuannya itu apa? Untuk mempersiapkan diri Anda. Mungkin ada yang butuh ke toilet, mungkin ada yang butuh untuk berias, mungkin ada yang untuk menata apa namanya persiapan-persiapan lainnya. Itu harus sudah ada di situ. Dan 30 menit ini bukan ketika Anda datang 30 menit sebelum acara dilakukan, bukan. Tapi Anda sudah masuk apa namanya? Sudah datang kemudian memarkirkan kendaraan dan 30 menit itu di ruang pelaksanaan yudisium nantinya. Prosesi pelepasan wisuda dimulai dari jam 7 pagi. Nah, ini pelaksanaan pagi. Kenapa pagi? Agar tidak sampai melebihi batas waktu jam yang ditentukan. Kita diusahakan selesai jam 12, mundur-mundurnya jam 1. Tergantung nanti acara yang akan mengisinya bagaimana. Acara-acara yang digunakan, yang disampaikan itu seperti apa saja. Nah, ini nanti harus diperhatikan. Karena ini dilaksanakan pagi hari jam 7, maka bagi yang wanita ini sebisa mungkin ya kalau mau ke salon itu harus pagi-pagi. Nggak boleh ya jam 6 ke salon terus kemudian nanti terlambat alasannya salon. Itu ya kita nggak perhatikan.
Karena sudah diberitahu bahwa jam 7 sudah dimulai. Kalau jam 7 kok belum datang, ya mohon maaf, tidak bisa diperkenankan masuk ke ruangan dan tidak bisa mengikuti prosesi yudisium nanti. Bila peserta datang terlambat atau pada saat prosesi sudah dimulai, maka tidak diperkenankan masuk. Kenapa? Karena prosesi yudisium itu sakral loh. Karena tidak setiap kali Anda melakukan ini. Mungkin seumur hidup sekali. Dan ini penting, ada kekhidmatan, ada kekhusyuan, ada ketenangan. Maka tidak boleh ada yang keluar masuk secara seenaknya saja. Calon wisudawan atau wisudawati harus hadir tanpa pendamping, kecuali lulusan terbaik tiap prodi atau yang ditunjuk. Nah, jadi Anda nggak boleh iri nih yang wisudawan-wisudawati yang lain. Kenapa kok yang terbaik itu ada pendamping? Ini hanya sebatas perwakilan saja. Jadi yang lain tidak diperkenankan membawa pendamping. Dan pendamping untuk lulusan terbaik ini adalah orang tua. Dan itu dibatasi, tidak semuanya bisa masuk, tidak bisa. Jadi harus diperhatikan ini. Kemudian, calon wisudawan wisudawati harus mengenakan pertama kebaya bagi putri ini, kebaya nasional. Dan perlu Anda ketahui, kebaya nasional yang digunakan ini, maaf, harus menjaga etika dan norma. Jangan sampai menggunakan kebaya yang terawang, harus pakai rangkepan lah. Nggak peduli rangkapannya nanti sesuai dengan warna kulit, nggak masalah. Yang penting jangan sampai kelihatan atau nampak dalamannya. Tuh atasannya, ke bawahnya juga demikian. Yang kedua, demi kenyamanan dan kelancaran prosesi yudisium, calon wisudawati tidak diperkenankan menggunakan bawahan ketat, belahan tinggi, dan sepatu hak tinggi. Kenapa? Karena stage-nya itu tinggi, ada di atas setengah meter. Di pengalaman-pengalaman yang kemarin, kalau sampai menggunakan hak tinggi karena tangganya juga agak tinggi, maka biasanya itu terjadi kepleset gitu loh, tergelincir sehingga akan jadikan jatuh gitu. Kemudian kalau menggunakan bawahan ketat, tentu saja susah untuk naik gitu loh. Yang akhirnya bisa menimbulkan resiko jatuh. Nah, maka untuk menjaga keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kelancaran prosesi yudisium, calon wisudawati harus diperhatikan ini. Tidak menggunakan bawahan ketat, tidak boleh bawahannya itu punya belahan tinggi sampai ke pantat umpamanya. Itu tidak boleh kan. Dan sepatu hak tinggi, nggak boleh. Di samping itu juga tidak boleh menggunakan umpamanya dimodifikasi ya. Akhirnya bawahan ini di atas lutut, itu tidak boleh. Karena itu akan mengganggu kenyamanan dan kelancaran prosesi. Kalau untuk yang wisudawan, calon wisudawan, menggunakan kemeja putih berdasi, berjas, dan bercelana panjang hitam, itu untuk putra. Tolong nanti 30 menit sebelum prosesi dilaksanakan, silakan Anda mempersiapkan diri. Baik pakaiannya, jasnya, maupun dasinya itu ditata dengan rapi. Jangan sampai Anda memasang dasi gelepotan, jangan sampai Anda menggunakan jas, maaf ya, kadang tidak sesuai, tidak nampak rapi dan tidak nampak rapi dan serasi gitu loh. Jadi harus Anda persiapkan. Nanti di kanan kiri ruangan itu ada toilet. Silakan Anda menggunakan toilet itu dengan baik untuk mempersiapkan diri Anda. Yang kedelapan, calon wisudawan wisudawati wajib mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan. Pertama, mencuci tangan sebelum masuk ruang acara. Meskipun ini sudah tidak musim COVID lagi, tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Demi apa? Ya demi keamanan dan kenyamanan bersama. Kemudian membawa dan menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, tidak bergerombol pada saat sebelum dan setelah acara selesai. Jadi tolong,
Bagi orang mahasiswa yang suka merokok, tidak diperkenankan merokok di lingkungan wilayah ruang pelaksanaan. Anda kalau mau merokok di tempat parkiran, itu sebelum 30 menit acara dimulai. Artinya sebelum jam 6.30. Kalau sudah saat sudah masuk jam 6.30 ya Anda harus mengikuti aturan, tidak boleh merokok di lokasi atau lingkungan ruangan yudisial nanti. Kesembilan, calon wisudawan wisudawati wajib menempati kursi yang telah ditentukan dan tidak diperbolehkan merubah posisi atau urutan kursi yang telah disusun dan ditentukan oleh panitia. Kenapa? Karena kursi itu nanti disesuaikan dengan urutannya masing-masing untuk majunya setelah siapa urutannya. Dan Anda harus memperhatikan urutan kursi Anda, posisi kursi Anda. Kalau sampai ada yang merubah posisi kursi atau merubah urutan kursi, tentu ini akan mengganggu jalannya kekhusyuan kesakralan prosesi yudisium nanti. Dan ketika itu terjadi, saya jamin Anda tidak akan mendapatkan transkrip nilai Anda nantinya. Kalaupun nanti eh, itu terjadi. Jadi transkrip nilai kami tahan, kemudian juga lain-lainnya yang diberikan di atas podium kami tahan. Bahkan mungkin saja bisa saja Anda tidak diundang naik. Karena apa? Ini demi kelancaran supaya tidak mengganggu prosesi yudisium. Bagi calon wisudawan wisudawati yang melanggar ketentuan ini, maka akan tidak diikut sertakan dalam prosesi yudisium. Ini pernah terjadi soalnya, sehingga membuat kacau proses yudisium dan membuat ricuh. Dan ini karena transkrip yang diberikan itu adalah transkrip asli satu-satunya, maka kalau sampai terjadi kericuhan akan merusak transkrip itu dan tidak ada gantinya sama sekali. Nah, untuk mengamankan transkrip yang cuma satu-satunya dan itu adalah dokumen negara, maka transkrip kami tahan. Ini gambarannya seperti itu. Ketika Anda maju pun, ketika Anda seharusnya diundang maju pun, Anda tidak diperkenakan untuk maju ke depan, menerima apa namanya beberapa hal atau memberikan sarahan dari dekan dan kaprodi nantinya. Jadi ada risikonya. Selama prosesi yudisium, calon wisudawan wisudawati tidak diperkenankan mengambil foto atau melakukan selfie di dalam ruangan. Tujuannya apa? Untuk menjaga ketertiban dan kelancaran. Biasanya kalau sudah mengambil foto itu tidak memperhatikan aba-aba atau instruksi dari panitia. Kemudian kadang juga menimbulkan kekacauan karena ribut sendiri nantinya. Pak, terus gimana Pak? Apakah nanti kita nggak punya dokumen? Anda tetap akan memiliki dokumen, tapi nanti setelah kami memberikan kesempatan, ada waktunya sendiri untuk mengambil dokumen. Untuk foto bersama, untuk foto-foto sendiri itu ada, untuk selfie itu ada. Silahkan nanti itu. Ada waktunya sendiri. Tapi selama prosesi pelaksanaan, Anda harus memperhatikan, Anda harus dengan khidmat mengikuti prosesi yudisium. Tidak boleh mengganggu. Berikutnya, semua calon wisudawan wisudawati wajib menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan kampus 2 UPS Tegal. Bukan hanya pada ruangan dan saat prosesi yudisium, tetapi Anda juga harus menjaga ketertiban, kenyamanan, keamanan, dan ketenangan kampus 2 secara keseluruhan. Karena pada saat itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis sedang melakukan perkuliahan, sehingga tidak boleh teriak-teriak, bergerombol, atau bercanda di luar. Anda harus masuk tertib di dalam ruangan. Bagi calon wisudawan wisudawati yang menggunakan kendaraan pribadi harus memarkirkan kendaraannya dengan teratur di tempat parkir, bukan di tempat yang dilarang parkir. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan. Dan ingat ya, karena ini hari aktif perkuliahan, tentu saja lapangan parkir itu penuh. Maka saya minta Anda itu juga memarkirkan dengan baik dan teratur. Supaya apa? Nanti ketika acara selesai Anda keluar dengan mudah dari tempat parkir dan Anda tidak kesulitan mengambil motor atau kendaraan Anda.
Bagi yang punya mobil, ya tetap dimasukkan ke lapangan parkir. Jangan diparkirkan di pinggir jalan masuk ke gedung kampus 2. Itu nggak boleh, karena nanti akan mengganggu lalu lintas di jalan tersebut. Untuk pelaksanaan yudisium sarjana akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 April tahun 2023. Waktu pelaksanaannya jam 7 tepat dan diharapkan selesai jam 12. Namun kalau di luar dugaan, kalau sampai ada gangguan, ini biasanya tepat dimulai jam 7, selesainya sampai jam tengah 1 ataupun jam 1. Jadi waktu selesainya fleksibel. Tempat pelaksanaan auditorium kampus 2 UPS Tegal. Ini hal-hal yang perlu saya sampaikan dan perlu Anda perhatikan eh, untuk pelaksanaan yudisium supaya apa? Agar pelaksanaan yudisium itu yang Anda lakukan nanti bersifat khidmat, sakral, dan memiliki kenangan tersendiri bagi Anda. Ini pun juga nanti akan berlaku ketika waktu Anda wisuda di Universitas Pancasila Tegal. Kiranya dari panitia yudisium FKP UPS Tegal, ini informasi yang disampaikan hanya itu saja. Untuk apabila ada yang dipertanyakan, nanti bisa langsung kepada saya atau mungkin kalau ini diberi kesempatan untuk tanya jawab. Saya waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bu Neni. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya terima tempatnya, Pak Aris Rofiki. Jadi, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan diberikan kesempatan kurang lebih 5-10 menit untuk bertanya terkait dengan proses atau pelaksanaan yudisium. Silahkan. Silahkan, bisa raise hand. Atau semuanya sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Aris? Tidak ada? Oke, baik ya. Nanti bisa diperhatikan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Aris Rofiki. Untuk selanjutnya, kita sampai pada pelaksanaan tes pengamalan penghayatan Pancasila berbasis online. Baik, untuk pengarahan akan diberikan langsung oleh panitia kepada Bapak Wahyu Jati Kusuma Enhum, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pelepasan atau calon peserta pelepasan dan peserta TP3. Ini ada Suaranya kecil Pak Jati. Oh, tapi yang lainnya besar. Baik, terima kasih Pak Aris. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang saya kasihi tapi sering saya kasihani. Ini ada petunjuk teknis dalam petunjuk teknis dan tata tertib untuk TP3. Jadi nanti teman-teman setelah ini nanti akan masuk ke tes untuk TP3-nya. Jadi nanti akan dilakukan secara online menggunakan link Google Form yang nanti di-share oleh panitia. Jadi sudah di-share oleh panitia. Nah, nanti teman-teman diberikan waktu kurang lebihnya 30 menit dalam mengerjakan tes. Terus kemudian nanti peserta atau teman-teman diwajibkan mengerjakan tes dengan memiliki nilai kejujuran dalam kerangka evaluasi pendidikan. Nah, kemudian berikutnya hasil penilaian tes nanti akan dimunculkan dalam bentuk sertifikat yang nanti akan diterima oleh masing-masing peserta atau dari teman-teman semua. Jadi nanti sudah ada scoringnya dan dalam bentuk sertifikat yang nanti diterima oleh teman.
Dan yang terakhir kami mengucapkan selamat mengerjakan dan semoga sukses. Nanti sore selamat berbuka puasa. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih. Silakan teman-teman bisa dikerjakan di link yang sudah di-share di kolom chat. Bisa kelihatan ya yang link di kolom chat ya. Guys, sampai saya guys, itu aja deh. Yang terbaik dari sini ya. Supaya Silakan ya. cerdas Itu bisa di lebih kolom chat. bagi dapatnya. Terima kasih yang udah mau dengerin cerita hari ini ya. Semoga kalian juga semuanya terinspirasi. Jangan lupa dari anak itu udah aku deh cari cicilan apa Itu sing wedo njaluk laki stop. Apa? Njaluk nonton. Wis apa? Yang mana?